Shalom saudara. Kalau hadir di Live House, saya merasa entah kenapa ada vibes tertentu saudara-saudara ya. Coba tanya sama kiri kanan, menurut kamu vibes-nya apa? Tanya. Vibes-nya apa? Vibes. Saudara tahu vibes nggak? Suasana saudara ya. Coba tanya, menurut saudara suasana vibes. Vibes-nya Live House apa? Hah? Apa suasananya? Bingung ya? Kalau saya entah kenapa berasa kayak suasana keluarga. Suasana kita bisa duduk dan ngobrol. Bukan suasana saya mau khotbah saudara-saudara. Jadi tadi waktu saya doa saya bilang saya mau ngobrol. Saya mau bicara, saya mau tukar pikiran. Saya mau kita sama-sama bukan untuk kemudian bukan untuk kemudian kita dikhotbahkan, tapi kemudian kita sama-sama mau ngobrolin firman dan kita mau belajar. Amin. Amin saudara. Coba senggol dulu, bilang kiri kanan, yuk kita ngobrolin firman Tuhan sekarang ya gitu. Nah bilang gitu saudara ya. Yes. Oke, anyway, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara dan waktu saya diundang untuk kemudian sama-sama sharing firman Tuhan di pagi hari ini, saya riset dulu apa yang sedang Lifehouse Community katakan atau ngobrolin atau bicarakan akhir-akhir ini. Jadi iseng-iseng saya stalking saudara ya. Jadi saya stalking apa yang menjadi khotbah dari gembala saudara ya, dari Pastor Wigan, dan waktu saya lihat gini, menarik ini ya. Lalu kemudian akhirnya saya berpikir, oke, let's talk about it. Maka saya memberikan judul apa yang menjadi pembincangan kita hari ini adalah a life reoriented. Hidup yang diorientasi ulang. Sebelum kita bicara lebih lanjut, saya pengen angkat tentang satu fenomena yang muncul akhir-akhir ini. Ya. Diklik. Oke, thank you. Belakangan ini lagi ada rame hashtag jangan takut lapor polisi. Ada yang tahu? Boleh saya tahu? Ada yang tahu? Ada? Oke, ada 1, 2. Oh ternyata nggak banyak ya. Wah saudara lihatnya berita apa? Banjir ya saudara-saudara ya. Kalau nggak banjir berita apa Iran kali ya mungkin ya. Anyway, ini adalah sebuah berita atau hashtag yang muncul kalau saudara amati di sana itu ada sekitar ada deskripsinya bahwa ada grup paguyuban korban member rungkat bersatu katanya ya. Rungkat bersatu. Adalah grup orang-orang yang jumlahnya itu sekitar 3.500 orang yang mengaku mengalami kerugian dengan total kerugian estimasi mencapai lebih dari 200 miliar plus katanya. Dan korbannya kebanyakan adalah usia Gen Z. 18 sampai 27 tahun yang awalnya tidak berani melapor dan sebagainya and so on. Tapi kemudian mereka berani untuk melaporkan karena mereka merasa menjadi korban dari, apa saudara? Korban dari, next. Ini kayaknya nggak connect ya, sorry. Nyala nggak sih? Ya, korban dari flexing yang dilakukan oleh orang di depan. Pada konteks ini saya disclaimer dulu, saya nggak ada urusan sama Bro Timothy Ronald ya, nggak ada urusan, saya cuman angkat fenomenanya aja ya. Apakah dia benar atau salah itu urusan Anda ikutin aja lah, Anda lihat sendiri. Tapi poin saya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang ngaku sebagai korban flexing Timothy Ronald. Ketika dia memunculkan bahwa ada cara mudah, cara cepat untuk dapat duit. Yaitu dengan ini, itu dan sebagainya dan flexing, beli mobil, beli apa dan sebagainya. Dan orang yang ada di sebelah kiri itu adalah si pelapornya yang ngaku katanya dia sudah kehilangan berapa ya? Berapa M ya? 3M ya katanya ya, 3M. Terus kemudian muncul lagi belakangan ada cewek yang ngaku telah kerugiannya 5M katanya ya. Masih muda, 28 tahun kalau nggak salah, kerugiannya 5M. Saya mikir 28 tahun dapat 5M gimana caranya ya? Tapi anyway, ini adalah sesuatu yang lagi dibicarakan banyak orang di tengah dunia yang zamannya lagi serba susah ini. Dan kalau Anda, rekan-rekan, Anda semua mengingat bahwa di momen COVID yang lampau ada yang kemudian sebenarnya melakukan hal yang kurang lebih mirip. Banyak orang mengaku tertipu karena ada orang yang bilang, wah murah banget. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke. Kalau Anda ingat, puji Tuhan. Kalau Anda udah lupa, wah, Dracin telah mengubah memori Anda semua ya.
Sebenarnya ini adalah pola yang berulang dan berulang dan berulang sepanjang masa kalau Anda perhatikan. Ini bukan hal baru. Bahwa ada orang yang kemudian menawarkan sebuah percepatan, kemudahan untuk mendapatkan uang. Karena memang kita harus akui bahwa kita ada di tengah dunia yang tidak pernah baru, kata pengkhotbah. Segala sesuatu di bawah langit itu tidak pernah baru. Semuanya selalu berulang bahwa, apa yang berulang? Bahwa dunia sedang ngajarin kita bahwa kita harus makin stand out. Kita harus, kalau zaman sekarang, makin viral. Karena yang viral lah yang menguasai hidup. Kita harus menang, kita harus kaya, kita harus macam-macam, etc. dan sebagainya. Dunia, kita ada di tengah dunia yang selalu seperti itu. Kita harus mengakuinya. Sehingga saudara, saya kira tidak berlebihan kalau saya kemudian mengatakan bahwa menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi mempunyai hidup yang nyaman itu adalah mimpi semua orang. Iya enggak? Normal enggak saudara? Normal enggak? Saya kira normal-normal aja. Saudara, menjadi sukses, menjadi kaya itu bukan dosa. Sama sekali bukan dosa. Dan makanya kenapa saya katakan membangun hidup menuju ke sana itu enggak dosa. Karena memang kita semua punya sebuah keinginan, kerinduan untuk hidup kita jauh lebih baik year by year. Setuju ya? Kita ingin supaya kualitas hidup kita lebih baik, kita ingin supaya standar hidup kita lebih baik, dan sekali lagi itu tidak dosa. Tapi menurut saya inilah titik kritisnya. Titik kritisnya adalah sama seperti Anda selalu mengatakan bahwa kalau kita bisnis pasti punya resiko, betul? Kalau makin gede bisnisnya maka resikonya makin gede. Maka dalam proses membangun hidup ini saya percaya ada satu resiko yang besar yang kita harus aware. Resiko apa itu? Resiko ketika kita membangun hidup tetapi tujuannya adalah cuman untuk diri kita sendiri. Resiko ketika kita membangun hidup, ketika kita mulai menuju naik, kita ingin naik. Tapi ketika kita naik ke atas, masalahnya adalah ketika kita cuma naik dan hidup untuk diri kita sendiri. Menurut saya disitulah masalahnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa keinginan, keegoisan, bahkan ujungnya adalah ketamakan, itu adalah titik awal dari kehancuran orang banyak. Dan saya ingin bicarakan soal itu hari ini. Karena itu, saya ingin kita melihat sama-sama Kejadian pasal 4, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini yang men-trigger saya ketika saya mendengar khotbahnya Pastor Wigan. Ya. Kejadian pasal 4, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya percaya kalau saudara ikutin khotbah berapa? 2 minggu lalu berarti ya, Pastor? Atau 3 minggu lalu? Ya. Pastor Wigan sempat singgung soal kisah tokoh ini. Kejadian 4, 2 sampai 5 saya akan bacakan kepada setiap saudara. Kalau saudara punya Alkitab, saudara silakan ambil Alkitab tersebut dan silakan lihat sama-sama. Kejadian 4, 2 sampai 5. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, anak Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Sesudah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya yakin 90% dari Anda pasti tahu cerita itu. Setuju? Kalau kita dari sekolah minggu pasti diceritain deh antara Kain sama Habel persembahan. Lalu kemudian kita tahu ceritanya bahwa kemudian Kain marah, Kain bunuh Habel. Kenapa? Karena persembahan Kain tidak diterima. Tapi persembahan Habel diterima. Menurut saudara jawabannya apa? Kenapa persembahan Habel? Boleh kembalikan ke slide. Kenapa persembahan Habel diterima? Diajarin guru sekolah minggu apa? Karena apa Pak? Kudus. Tulus. Waduh, ini dalam sekali ya. Yang dalam-dalam kita pinggirin dulu Pak. Apa sih yang penjelasan guru sekolah minggu?
Kenapa persembahannya Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima? Kenapa saudara? Hah? Buahnya busuk. Buah diskonan. Pernah nggak saudara mendengarkan penjelasan bahwa karena persembahan yang layak bagi Tuhan adalah daging. Karena Tuhan suka makan daging. Tuh kan. Pernah dengar itu nggak? Pernah dengar nggak? Karena Tuhan lebih suka persembahan daging dari persembahan sayur. Pernah dengar itu nggak? Anda nggak pernah? Puji Tuhan, saya pernah. Saya dengerin, hah? Oh jadi Tuhan suka makan daging. Dan jangan salah, ketika saya mengajar, ada beberapa anak-anak sekolah Kristen, 1-2 yang pernah tanya sama saya, kok emang Tuhan suka makan daging ya? Hah? Maksudnya apa? Buktinya Tuhan lebih suka persembahannya Habel daripada Kain. Tuhan lebih suka persembahan daging-dagingan daripada sayur-sayuran. Buktinya apa? Sepanjang Anda perhatikan sejarah Alkitab, bahwa persembahan di bait Allah itu selalu daging, bukan sayur. Nah, kalau Anda mendengar penjelasan ini, dengarlah bahwa penjelasan ini agak-agak ngarang-ngarang ya. Kita exclude itu. Tuhan bukan pemakan daging karena itu dia suka makan steak, bukan, tentu saja. Yang kedua, apakah karena Habel memberi anak sulung kambing dombanya? Betul begitu enggak? Jadi maksudnya karena Kain mempersembahkan sebagian, jadi persembahannya bukan yang paling bagus. Tapi kalau Habel mempersembahkan yang paling bagus. Apakah karena itu alasannya? Menurut saya mungkin Anda mendengarkan penjelasan ini, yang paling banyak itu ini penjelasannya. Dan ini terdengar masuk akal. Bahwa apa? Bahwa Kain itu memberi hasil panen seadanya saja. Sedangkan Habel memberikan anak sulung. Which means anak sulung itu adalah yang pertama, yang awal, yang terbaik. Ya, yang paling bagus. Nah itulah yang dipersembahkan Habel. Makanya Tuhan suka. Sedangkan Kain mempersembahkan sebagian. Kesannya apa? Seadanya aja, yaitu diskonan mungkin ya. Penjelasannya masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Jadi saudara lebih suka makan sayur atau daging? Menurut saya penjelasan ini adalah penjelasan yang masuk akal. Menurut saya. Penjelasan yang juga saya pikir ini penjelasan yang paling bisa diterima selama bertahun-tahun saya berpikir atau memikirkan tentang ini. Tapi saya ketika merenungkan ini kembali, saya pikirkan lagi, terus saya jadi ke-trigger. Kenapa? Karena menurut saya ini bukan perkara Habel mempersembahkan anak sulung. Ini bukan perkara sesederhana Kain mempersembahkan sebagian saja. Makanya kemudian kita ngomong tulus gitu ya. Atau Habel itu mau memberikan yang terbaik sedangkan Kain memberikan seadanya. Menurut saya tidak sesederhana itu. Ada satu faktor yang seringkali kita lewatin dari peristiwa ini. Yang bagi banyak anak Gen Z zaman now mengatakan bahwa Tuhan tuh unfair. Kenapa? Harusnya Tuhan terima Kain sama Habel dua-duanya. Iya enggak? Kalau Tuhan terima dua-duanya, Kain tidak perlu bete. Jadi yang membuat Kain bete atau yang membuat Kain marah, muram, itu sebenarnya andil Tuhan. Tuhan salah, Tuhan pilih kasih. Nah menurut saya ini penting. Ketika saya memikirkan ini, saya kayak ketemu, menarik ini. Banyak orang tidak, atau banyak di antara kita itu tidak menyadarinya. Oke, gini dulu. Kita mulai dengan fakta objektifnya aja dulu. Kain marah nggak? Kain marah nggak? Marah. Kain muram? Iya. Pertanyaan kita, kenapa Kain marah? Kenapa Kain marah? Karena Tuhan pilih kasih? Karena Tuhan pilih kasih? Jangan sampai ke situ dulu, Alkitab nggak ngomong ya. Kita ngomong pada data objektif dulu. Kenapa Kain marah? Karena persembahan Habel diterima. Sedangkan persembahannya tidak diterima. Setuju nggak bahwa Kain ingin persembahannya diterima? Setuju nggak? Setuju? Jadi kita nggak mengada-ada ya, kita ngomong data objektif. Jadi sebenarnya Kain marah karena dia ingin persembahannya diterima. Dan boleh nggak sebenarnya kita ambil kesimpulan, sebenarnya Kain memberi persembahan
agar diterima dan dihargai Tuhan. Setuju nggak? Jadi ketika dia memberi persembahan, ini bukan soal apa yang dia persembahkan. Yang menurut saya Tuhan pun menerima jika Anda memberi sayur-sayuran. Halo, saya ulang. Kalau Anda memberi sayur-sayuran pun Tuhan menerima. Menurut saya bukan apa yang dipersembahkan yang menjadi masalahnya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah apa motivasi ketika mereka berdua ini memberi. Dan Kain marah karena persembahannya tidak diterima. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Kain ingin agar persembahannya itu diterima dan dihargai oleh Tuhan. Jadi sebenarnya dia memberi tujuannya apa? Supaya dia direkognisi. Tapi ketika dia tidak mendapatkan rekognisi itu, dia menjadi marah dan muram. Dia marah, dia tidak terima bahwa ada yang lain yang direkognisi, sedangkan dirinya sendiri tidak direkognisi oleh Tuhan. Yang menurut saya, itulah masalahnya. Itulah sebabnya kenapa saya percaya ini semua koheren dengan sebuah ide bahwa saya yakin Anda setuju dengan saya. Tuhan melihat hati, setuju? Tuhan melihat hati. Nah itu tadi, ketulusan. Yaitu one part of them. Tuhan melihat hati karena Tuhan melihat hati lebih dari apa yang dipersembahkan. Saya perhatikan baik-baik. Pasal 4 ayat 5, bagian yang tadi kita baca. Ini agak macet-macet. Gak apa-apa, balikin aja yang tadi. Ya, pasal 4 ayat 5 di situ dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara, saya pengen saudara melihat secara secara literatur ya, secara analisa teks. Bahwa yang Tuhan mulai itu adalah orangnya dulu, bukan persembahannya dulu. Yang Tuhan terima itu adalah orangnya dulu, bukan persembahannya dulu. Artinya yang Tuhan lihat yang pertama adalah hatinya dulu kayak gimana. Baru persembahannya apa ya itu baru diterima. Tapi hatinya dulu yang dilihat. Dan kalau saudara perhatikan pasal 4 ayat 5 mengatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ada sebuah intensional yang ingin mengatakan dari penulis kepada kita bahwa Tuhan itu betul-betul lihat hatinya dulu. Dan permasalahannya adalah dalam hal ini Kain fail. Kenapa Kain fail? Karena hatinya didapati tidak berkenan. Hatinya ketika memberikan persembahan didapati tidak berkenan. Karena sepanjang sejarah kita menemukan bahwa Tuhan betul-betul lihat hati. Kalau saudara buka di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Saudara menemukan di situ ada sebuah kisah di mana Yesus ngomong di depan murid-muridnya ketika mereka sedang kebetulan ngopi-ngopi saudara di depan kotak persembahan di bait Allah. Dan ketika mereka lagi duduk bareng-bareng lalu Yesus bilang, kamu lihat tuh ada orang yang memberi persembahan, ada dua jenis orang yang Yesus langsung catch the moment. Ada dua jenis orang yang memberi persembahan. Yang pertama ada si kaya yang memberi. Dan ada si miskin, si janda miskin. Bukan cuma si miskin, janda miskin. Janda itu adalah lower, segmen paling rendah di dalam kastanya budaya hari itu. Paling rendah, paling gak bisa apa-apa, gak punya kerja, gak punya suami, gak punya pegangan. Si janda itu kata Tuhan Yesus cuma memberikan 2 duit. Sedangkan si orang kaya memberikan dari kelimpahannya. Yesus bilang mana yang lebih besar? Lalu kemudian Yesus bilang yang lebih besar di hadapan Tuhan adalah si janda yang memberi 2 duit. Memberi dari kekurangannya. Jadi once again, it's not about the amount. Ini bukan tentang jumlahnya, tapi tentang hatinya ketika memberi. Dan si janda memberi tanpa memikirkan kepentingannya. 2 duit itu adalah uang makan satu hari, saudara. Makan 1 kali. Dan itulah yang si janda berikan. Dia tidak mempertimbangkan kepentingannya. Dan itu yang dihargai Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Konteksnya adalah ketika pengurapan raja anak-anak Isai. Lalu kemudian si Samuel kegocek. Saudara ingat ceritanya? Samuel kegocek karena Samuel melihat tampang dan rupa. Lalu kemudian Tuhan bilang enggak, Tuhan pilih Daud. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus ngomong apa?
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara, ini semua koheren dan menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Kain itu, kalau kita melihat kembali tentang Kain, tolong di next. Yes. Kalau kita melihat kembali tentang Kain, Kain itu bukan orang yang gak punya agama. Bahkan kalau saudara perhatikan baik-baik, Kain sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain bukan orang yang gak kenal Tuhan. Kain bukan orang yang tidak, kalau zaman sekarang, tidak ke gereja, tidak kasih persembahan. Bukan. Kain menyembah Tuhan gesturnya. Tetapi Kain adalah penyembah yang egois. Kain adalah seorang yang mungkin kalau hari ini ke gereja, ini agak macet-macet ya, sorry ya. Dia adalah orang yang setia beribadah. Tetapi dalam kesetiaannya itu bisa jadi dia setia beribadah karena apa? Karena supaya Tuhan berkatin usaha gue. Kenapa dia setia? Karena ujung-ujungnya dari segala gestur religiusnya adalah dirinya sendiri. Ujung-ujungnya gestur dari dia memberi persembahan adalah supaya apa? Supaya ya I feel good. Next. Oke. Dia memberi supaya apa? Supaya berasa cukup layak di hadapan Tuhan. Oh, gue udah lakuin segala persembahan, kewajiban gue. Kalau Anda ingat saudara-saudara, satu kali Yesus bilang ada 2 orang berdoa di bait Allah. Yang satu adalah pemimpin agama, ahli Taurat. Dan yang satu adalah pemungut cukai. Ahli Taurat bilang apa? Aku bersyukur karena aku tidak seperti dia. Aku memberi persembahanku, aku memberi persembahan perpuluhan, persembahan ini, aku bersyukur karena I'm good enough. Enggak seperti dia, pemungut cukai. Saudara lihat gak, hatinya itu tertuju kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Tuhan, even though dia sedang berdoa kepada Tuhan. Even though dia terlihat sedang melakukan kegiatan religiusnya di hadapan Tuhan. Tapi hatinya tertuju kepada diri sendiri. Religius tapi berpusat pada diri sendiri. Saudara sadar gak bahwa satu kali saudara saya lagi jalan ke Thailand. Dan lagi di Thailand kebetulan lagi sama teman. Kemudian pada momen itu kami berkesempatan naik taksi saudara-saudara. Lagi naik taksi terus saya lihat di Thailand itu di taksinya di dashboardnya itu ada patung Kuan Im, ada patung Buddha Julaihut ya, Julaihut, lalu ada patung Maria, lalu ada patung Yesus, semuanya ditaruh sama dia di dashboard. And then saya tanya, sir, you sebenarnya ibadah apa? Oh, I believe in those gods, semua Tuhan saya percaya. Jadi kalau saya doa kepada Julaihut gak diterima, masih ada cadangan Kuan Im. Kalau Kuan Im gak keterima, masih ada cadangan Bunda Maria, masih Yesus. Pokoknya ada cadangan-cadangan aja. Jadi agamanya apa? Suatu kali saya pernah ketemu di Jakarta. Oh, agama saya Kris-Butlam. Kristen, Buddha, Islam. Pokoknya ada cadangan lah, ada buffernya lah. Oke, setiap orang bebas untuk memilih agamanya apa. Buat saya itu urusan orang. Tapi saudara perhatikan gak psikologi di balik itu semua? Psikologi di balik itu semua adalah they worshiping one thing in order to self. Setuju? Itu masalahnya. Mereka menyembah, berdoa, melakukan kegiatan keagamannya. Tujuannya apa? Supaya diri saya dapat benefitnya. Itu yang Anda sedang lihat dari Kain. Dia memberi persembahan. Tapi ketika persembahannya gak diterima, gak direkognisi, gak dapat validasi, penerimaan. Dia marahnya dibawa. Bukan cuman sampai di depan altar, dia bawa terus sampai ketika dia duduk, dia lagi nanam sayur, dia mikir, Habel ya kurang ajar ya, dia dipersembahin ya, apa ya, dia diterima ya, apa yang kurang dari gue. Dia tanam semangka, dia lagi mikir, kurang ajar ya, kenapa ya gue gak diterima. Sudah lihat gak? Bahwa hidupnya itu even though religious, tetapi hidupnya sebenarnya terarah kepada dirinya sendiri. Makanya ketika kita tahu ceritanya bahwa dia kemudian bikin saudaranya meniun, saudara-saudara ya, meninggoy.
Dia bunuh Habel. Dan ketika Tuhan tanya, di mana Habel? Dia bilang apa? Emang gue penjaga adik gue. Kalau kata Pastor Wigan, EGP katanya. Perasaan itu bercandaan kaum milenial ya. Gen Z gak ngerti Pastor. Udah tua kita sama-sama. Emang aku penjaga saudaraku? Kenapa lu tanya gue? Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan yang lain. Dia cuma pikirkan dirinya sendiri. Dia cuma pikirkan kepentingannya terpenuhi enggak. Bahkan even though itu harus mempersembahkan sesuatu. Dia cuma pikirin apa? Dirinya. Dia cuma pikirin apakah aku diterima, apakah aku direkognisi, aku dihargai, aku diangkat, aku diberkati, and so on, and so on, and so on. Makanya saudara-saudara ketika saya lihat ini, wih ini mind blowing ini. Mind blow on saudara-saudara. Egoisme itu, next, oke. Egoisme itu saudara-saudara menurut saya adalah permasalahan kita. Kalau saudara baca dari awal penciptaan, permasalahan kita itu adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka memikirkan tentang mereka sendiri. Bukankah kata ular, Tuhan bilang waktu kamu makan kamu mati? Enggak loh. Waktu kamu makan kamu menjadi seperti Allah. Kamu akan, sebenarnya terjemahan harusnya adalah kamu akan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu akan nentuin sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Kamu tidak perlu bergantung kepada Tuhan untuk nentuin mana yang benar, mana yang salah. Kamulah yang nentuin itu. Adam dan Hawa buy that idea. Ih, lebih enak begini ya. Kita yang nentuin sendiri. Makanya dia ambil itu buah, dia makan saudara-saudara. Dan sejak saat itu manusia jatuh dalam sebuah pencarian. Mereka keluar dari Eden. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan pencarian, pemuasan, pemenuhan akan diri mereka sendiri. They're looking for something yang menguasai, yang memenuhi diri mereka, hati mereka, desire mereka. Sejak itu, dosa itu, saudara-saudara kalau kita baca baik-baik, dosa itu artikulasinya adalah when you only think about yourself. Itu dosa. Dosa itu ketika Anda cuma berpikir tentang diri Anda sendiri, kenyamanan Anda sendiri, apa kepentingan saya, itu dosa. Jadi dosa itu bukan soal masalah perbuatan-perbuatan yang kita lihat, mencuri, berzina, dan sebagainya. Kalau Anda tarik akarnya, mencuri, kenapa orang mencuri? Orang cuma mikir dirinya sendiri. Berzina, kenapa orang berzina? Cuma ikut hawa nafsunya sendiri. Apalagi? Mention it. Semuanya ngomong tentang diri sendiri. Yang seharusnya setelan pabrik kita itu adalah bukan diri kita, tapi Tuhan. Setelan pabrik kita itu adalah desire kita, itu harus arahin kepada Tuhan. Apa yang Tuhan senang, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan berkenan. Tapi kita terputus dari Tuhan, kita keluar dari Eden, akhirnya apa yang terjadi? Yang kita cuma pikirin adalah self. Jadi egoisme itu pada akhirnya, saudara perhatikan deh. Itu adalah dosa purba itu. Dia menghasilkan korban, dan kalau korbannya itu bukan fisik, korbannya itu relasional. Fisik tentu saja kita tahu pembunuhan Habel. Itu hasil dari egonya Kain. Di mana Kain tidak terima, persembahannya tidak direkognisi Tuhan. Dirinya nggak direkognisi, kok Habel yang direkognisi? Marah dia. Saudara, korban fisik. Jadi Kain itu kehilangan damai sejahtera, bukannya hidup dalam syukur karena dia udah nanam, dapat panen, ada hasil nggak? Sebenarnya Kain punya alasan bersyukur nggak? Punya banget. Nanam semangka, keluar semangka, nanam mangga, keluar mangga, gitu kan? Nanam duit, oh enggak. Nanam emas sekarang, emas berapa? 1 gram berapa sekarang? 3 juta. Malah ngomongin emas. Kain itu punya alasan bersyukur. Tanah menghasilkan untuk dia. Dia bisa makan. Sebenarnya dia punya alasan untuk hidup. Perhatikan kata-kata saya baik-baik. Dia punya alasan untuk hidup dalam berkelimpahan. Abundant life. Karena berkelimpahan itu bukan bicara soal berapa banyak hasil panennya. Tapi berkelimpahan itu berbicara soal sikap hati. Kain punya alasan untuk hidup dalam bersyukur, tapi yang terjadi karena
Egonya, akhirnya dia terobsesi dengan kompetisi tiada akhir dengan si Habel adiknya. Benar. That's why kenapa saya bilang, hari ini kita berpikir dengan pikiran sederhana. Banyak orang di luar sana mengatakan, kalau gue kaya, gue bahagia. True? Padahal enggak kan? Enggak jamin kan? Hidup lu lebih nyaman, iya. Tapi enggak jamin kan? Dalam kenyamanan lu bahagia enggak? Belum tentu. Belum tentu. Bahagia atau enggak bahagianya itu adalah hati lu. Betul enggak? Kain punya hasil panen? Punya. Kalau ibarat hari ini dia udah punya perusahaannya, udah punya IPO, apa balik modal, break even point, apapun lah itu. Punya enggak? Punya. Berkelimpahan enggak? Enggak. Karena dosa menguasai hatinya. Dia cuma berpikir tentang dirinya. Akhirnya apa? Meskipun udah punya, tapi dia tetap hidup dalam sebuah bayangan halusinasi, kompetisi dengan adiknya. Karena adiknya lebih diterima, sedangkan dia tidak. Hari ini saya ketemu begitu banyak orang yang terjebak di dalam realita itu. Terjebak di dalam permasalahan itu. Dapat pacar yang ganteng, dapat istri yang cantik, bahagia? Bahagia? It depends on your heart. Tapi hari ini banyak orang cuma berpikir apa? Oh, kalau saya bisa dapat yang cantik, saya lebih bahagia. Realitanya, saya melayani ada orang yang, wah istrinya cantik banget, tapi punya ani-ani. Ani-aninya waktu dijajarin, lah kok enggak? Saudara, hidup ini bukan di luar kita yang menentukan sebenarnya. Tapi di sini. Di sini. Katakan sama-sama dengan saya, di sini. Di sini saudara. Ketika hatimu tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami kebenaran, banyak hal yang toksik. Kemarin saudara lagi ada rame, nggak tahu saudara lihat nggak? Ada tren tuh, viral tuh. Hati-hati dengan air seperti ini, tahu nggak? Nggak tahu ya, FYP kita beda ya. Kok saya merasa tiba-tiba FYP saya seperti bocah kampung ya. Bobong-bobong. Lain kali kalau undang saya nggak mau ngomong Ada, saya jadi nggak pede loh ngomongin ilustrasi ini. Jadi ada tren, ya maaf ya kalau nggak masuk FYP Anda. Ayo FYP-nya Dracin ya. Tolong di next. Jadi ada FYP berapa waktu lalu sebenarnya nggak gimana, saya lihat ini apaan, nggak jelas, karena nggak jelas saya lewatin aja. Tapi saya cari tahu lagi saudara, oh ternyata ada yang bilang gini, hati-hati loh dengan still water. Kenapa still water? Air yang kelihatan tenang, yang diem itu bahaya banget gitu. Nah saya cari tahu apaan, kenapa tuh gitu. Ada yang mempopulerkan, air yang tenang, yang diam, yang cuma ngendok di situ doang, adalah air yang menggenang satu tempat, tidak mengalir kemana-mana, sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri, jamur, dan lainnya. Sehingga air tersebut sangat tidak layak untuk dikonsumsi ataupun untuk berenang, still water. Nah itu gitu. Jadi jadi meme, viral, tren gitu. Sekali lagi maafkan kalau nggak di FYP Anda. Tapi saya angkat contoh ini saudara untuk menunjukkan kepada kita bahwa, saudara lihat, air yang disebut sebagai sumber kehidupan, betul? Itu Alkitab selalu mengatakan itu dan saya percaya dalam banyak budaya juga ngomong air itu sumber resource dari kehidupan. Bahkan Yesus mengatakan akulah air hidup. Dia memberikan kepada kita air hidup. So lihat air itu didesain sebagai sumber kehidupan dan dia didesain untuk mengalir. Dia bukan didesain untuk diam di satu tempat untuk di situ saja. Dia didesain untuk mengalir. Dia didesain untuk didistribusikan. Dia didesain untuk masuk ke tanah menjadi sumber hara untuk tumbuhan. Dia didesain untuk mengalir di sungai supaya diminum oleh hewan dan itu memberikan kehidupan. Dia didesain untuk kita minum supaya dia memberikan kehidupan kepada kita. Air didesain untuk mengalir keluar. Makanya dalam perumpamaan Yohanes pasal 4 Yesus bilang aku memberikan padamu air hidup. Tuhan tuh lagi bilang supaya dalam hatimu mengalir kehidupan, air hidup. Hidup kita didesain Tuhan, blessing, kelimpahan, kebaikan, itu semua good thing. Halo?
Jangan saudara merasa saudara berdosa loh. Karena saudara punya fasilitas. It's a good thing. Tapi dia menjadi salah, toksik dan beracun ketika dia cuma ada buat dirimu sendiri. Toksik. Beracun. Kenapa? Karena ketika hati kita terus kita kasih makan dengan kenyamanan, kepentingan, yang penting gue. Problemnya masalahnya gini, uang itu seringkali membuat kita mudah untuk dihormati orang. Setuju? Setuju? Setuju nggak? Ih, pada nggak realistis ya. Uang, fasilitas, kekayaan, jabatan, whatsoever, itu selalu memberikan sebuah probabilitas kita tuh dihormati orang, dihargai. Semua akan yes to us, betul? Sekarang kalau kita udah semuanya di yes, dihargain orang, kita lupa bahwa kita tuh manusia gampang terlena. Kita lupa kita tuh manusia gampang lost, iya enggak? Kita tuh lupa kita tuh manusia yang dalam kenyamanan ketika makin ditinggikan kita tuh makin bahaya. That's why kenapa saya bilang toxic. Ketika berkat, ketika semua privilege yang Tuhan berikan kepada Anda, itu cuma berhenti sampai di Anda, maka menurut saya, dia akan berbahaya. That's the fact. That's the fact. Kita balik kepada Esau lagi, Kain. Kain ngomong apa? Emang gue penjaga Habel? Emang gue urusin adek gue? Saudara-saudara, ini beda banget dengan Tuhan. Kalau saudara amati, Tuhan itu mencari Adam pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Betul ya? Kalau kita jadi Tuhan, Adam udah jatuh dalam dosa. Siapa yang harusnya cari? Siapa yang harusnya cari siapa? Adam mencari Tuhan atau Tuhan cari Adam? Harusnya Adam cari Tuhan. Betul ya? Tapi kebalik ya. Tuhan justru cari kebalik ya. Bahkan saudara ketika Habel dibunuh, Tuhan cari Habel. Bukan cuma cari Habel, Tuhan juga cari Kain. Menarik ya? Bahkan Tuhan itu mencari Israel yang memberontak kepada dia. Berkali-kali kalau saudara baca, ada yang bilang sama saya, kok Tuhan di PL sama PB beda ya? Tuhan PB penuh kasih, Tuhan PL penuh baper. Dikit-dikit baper, sewot, hukum. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Saya bilang baca Alkitab yang benar. Baca Alkitab yang benar, jangan baca sepotong-potong doang. Silakan baca dari PL pertama tuh sampai akhir di Maleaki. Baca, Tuhan ninggalin umat Israel enggak? Kagak. Berkali-kali umat Israel nyakitin dia, memberontak dari dia, mencari ilah lain dan sebagainya. Tuhan tinggalin enggak? Kagak, dia setia. Dia penuh kasih setia, baca Alkitab yang benar. Dia sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia penuh kasih setia dan dia menjadi Tuhan yang bukan cuma duduk-duduk ongkang kaki kayak kakek-kakek tua di sorga yang nyuruhin kita untuk ayo nyembah aku. Bukan. Itu Tuhan yang gak layak untuk disembah kalau Tuhan kayak gitu. Dia adalah Tuhan yang datang mencari umatnya. Kenapa? Karena dia adalah kasih. Dia penuh kasih setia dan kebaikan. Wow. Bahkan bukan cuma kepada Israel, Tuhan pun mencari penduduk nih. Masih ingat kisah Yunus? Yunus di goa singa. Pam. Salah ya. Oh salah. Saudara baru sadar salahnya telat ya. Yunus di perut ikan. Pam. Nanti pulang. Tadi khotbah apa? Yunus di perut ikan. Pam. Dan semuanya konsisten bahwa Tuhan mencari orang Saudara lihat settingannya Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia menyatakan kasih kemuliaannya, kebaikannya. Dan dia memanggil kita, manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah untuk menghidupi tujuan yang sama. Untuk be a blessing. Makanya Tuhan memanggil Abraham apa? Aku akan memberkati engkau,
menjadi bangsa yang besar, and so on, and so on, and so on, supaya olehmu semua bangsa mendapat berkat. Aku memberkati engkau, supaya engkau menjadi perpanjangan tangan berkatku untuk banyak orang. Aku memberkati engkau dengan semua hal yang baik, supaya apa? Supaya melalui kehadiranmu, terangmu bercahaya dan semua orang memuliakan Bapa di sorga. Ketika kita kehilangan tujuan ini, percaya deh, udah banyak yang toksik terjadi dalam diri kita. Percaya deh. Sama kayak still water tadi. Ketika kita kehilangan orientasi ini, maka apa yang terjadi? Kita cuma perhatikan kepentingan kita, kenyamanan kita, welfare-nya kita. Dan itulah titik awal di mana apa? Kita dysfunction. Udah dysfunction, udah error, banyak yang kacau akhirnya jadinya. Kenapa? Karena that's not the point of abundant life yang Tuhan mau kasih ke kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Apa hidup yang berkelimpahan? It's not about Tuhan datang untuk jadi Doraemon buat kita. Untuk nyelesain masalah kita lagi, aduh Tuhan kuku gue patah. Simsalabim, bam, dalam nama Yesus kukunya langsung jadi pedicure manicure. Apa sih bedanya pedicure manicure? Hah? Kaki apa? Oh medi kaki, pedicure kalau gitu. Oh median tangan, nggak penting buat saya. Bukan. Tuhan ingin memberikan hidup yang berkelimpahan, maksudnya apa? Agar kita sesuai desainnya, setelan pabriknya itu gimana. Amin. Balik ke originalnya. Dan disitulah kita mengalami keindahan, berbahagia. Kenapa? Berkelimpahan, kenapa? Kita menghidupi hidup yang seharusnya. Hidup ya dari settingan Tuhan. Kalau Tuhan itu selalu mau menjangkau, menjadi berkat, memberi berkat. Maka bukankah kita pengikut Yesus pun harusnya sama. Makanya dalam surat kepada jemaat di Filipi, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ini adalah keluh kesahnya Paulus. Keluh kesahnya Paulus apa? Sorry jangan salah, jemaat Filipi bukan jemaat jahat. Serius ya? Anda kalau baca jemaat Filipi, Paulus itu ngomong di Filipi, aku tiap kali ingat engkau aku happy, kata Paulus. Aku menulis dengan sukacita, kenapa? Karena aku tuh senang banget sama kamu, jemaat Filipi. Intinya jemaat Filipi itu jemaat yang gak banyak masalah, gak kayak jemaat Korintus. Kita gosipin jemaat Korintus boleh ya, Korintus sudah mati semuanya ya. Jemaat Korintus itu jemaat yang resource-nya banyak. Berkatnya banyak banget. Mereka itu jemaat yang gede. Maaf kalau pakai istilah kalau di sini, mereka tuh mega church. Gereja gede banget. Berkatnya banyak, jemaatnya banyak. Banyak berpengaruh, orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, pejabat. Tapi masalahnya gila jubileh. Banyaknya minta ampun. Kalau saudara baca Korintus, isinya tuh banyak masalah semua. Nah kalau Filipi itu jemaat yang bukan gede-gede banget. Jemaat biasa, kecil satu kota namanya Filipi. Terus Paulus tulis, aku tuh tiap kali mengingat engkau, aku tuh bersyukur, aku bersukacita. Kenapa? Jemaat ini gak banyak masalah. Bikin hati Paulus tuh sukacita. Tapi Paulus bilang di dalam Filipi, izinkan aku menambahkan satu hal. Apa itu satu hal? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti dalam Kristus Yesus. Yang apa? Yang tidak mengutamakan dirinya sendiri, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke dunia. Mengambil rupa seorang hamba supaya apa? Supaya melayani kita. Dia hidup memberi diri, kata Paulus. Dan Paulus bilang kepada jemaat Filipi di ayat 21 ini, kenapa? Karena settingan default manusia jatuh dalam dosa itu adalah tidak mencari kepentingan orang lain, tapi mencari kepentingan dirinya sendiri. Paulus bilang kepada jemaat Filipi, be aware of this one. Berhati-hatilah karena semua orang mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Kepentingan Kristus Yesus itu apa? Jadi berkat, blessing. Soalnya hari ini tanpa sadar kita hidup dalam dunia yang makin mengendorse kenyamanan diri sendiri. Setuju? Kalau Anda perhatikan sektor real estate. Semuanya ngomongin tentang apa? Perumahan yang eksklusif. Setuju? Setuju nggak? Ada nggak yang bahasa marketingnya? Ini adalah perumahan yang merakyat. Ada nggak? Ini adalah perumahan yang semua orang bisa datang main di depan jalan rumah Anda. Ada nggak? Nggak ada. Betul?
Ini perumahan yang dilengkapi eksklusif. Fasilitas yang eksklusif, semuanya eksklusif. Betul? Klaster, betul? Yang dijaga sama satpam sehingga privasi Anda tidak terganggu, betul? You see? Dunia mengendorse itu semua. Beli mobil ini kenapa? Karena dia nyaman sekali buat kamu kan gitu. Suara dari luar tidak terdengar. Nah gitu kan. Dia punya suspensinya itu nyaman seperti Anda menaiki awan. Nah itu kan. Betul? Dunia mengendorse apa? Kenyamanan kita. Dunia mengendorse apa? Diri kita. Diri kitalah yang harus disenangkan, diri kitalah yang harus dipuaskan, diri kitalah yang harus diutamakan. Sehingga saya wajar kalau misalnya kalau kita tanpa sadar terbawa dalam karakter itu. Mentalitas itu wajar sekali. Semuanya ngomong tentang kenyamanan diri sendiri. Nah yang saya percaya adalah menjadi seorang Kristen adalah memberi dirimu untuk dibentuk Tuhan. Amin. Menjadi seorang Kristen adalah memberi dirimu untuk dibentuk seperti tanah liat oleh penjunan itu. Memberi dirimu untuk dibentuk Tuhan day by day to be more like Jesus. Yes. Day by day supaya hidup saya makin indah, makin berkenan, hati saya makin baik. Amin. Yang saya cuma percaya satu hal begini. Setelah saya menikah, punya anak, saya cuma berpikir satu, apa sih kebahagiaan itu? Saya tidak lagi membicarakan kebahagiaan itu adalah makan apa, atau kebahagiaan itu adalah jalan-jalan kemana. Bagi saya kebahagiaan itu adalah ketika saya bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih cukup indah. Itu berkat. Berkat tahap 1. Kebahagiaan tahap 1. Jadi seperti apa yang Yesus bilang, berikanlah kepadaku hari ini makanan kami yang mencukupkan diri itu baik dan indah. Berbahagialah Anda ketika Anda bisa mencukupkan diri. Itu bahagia tahap 1. Bahagia tahap 2. Ketika aku bisa melihat istri, anak-anak, keluargaku hidup rukun dalam kebaikan Tuhan. Dan untuk hidup rukun dalam kebaikan Tuhan, itu bukan tiba-tiba simsalabim Tuhan kasih, gak ada andil gue. Itu ada andil gue juga. Betul? Jadi kebahagiaanku adalah ketika melihat bahwa aku pun dikasihi karena hatiku baik dan indah. Hari ini engkau dikasihi karena apa? Punya duit. Hari ini engkau dikasihi karena apa? Cantik. Hari ini engkau dikasihi karena apa? Tapi kalau engkau dikasihi karena engkau punya hati Kristus, berbahagialah. Kenapa saya jadi merasakan itu jadi indah? Ketika saya berpikir, I have my own daughter. Anak baby saya lagi lucu-lucunya. Ntar kalau saya tampilin saudara iri. Gak bercanda. Tapi saya cuma mikir satu hal begini. Saya lagi menanam dalam kehidupan dia. Menanam apa? Benih-benih karakter ilahi. Kalau saya egois. Kalau saya cuma adalah suami papa yang cuma peduli pada diri saya sendiri. Kalau saya cuma menjadi orang yang cuma care about myself. Apa yang tumbuh buat anak saya? Karakter apa yang saya taruh dalam hatinya? Saya berpikir, saya tidak akan bisa berbahagia. Kalau saya bisa melihat anak-anak saya, atau nanti keluarga saya cuman tidak dapat kontribusi indah dari diri saya rasa I'm not happy. Tapi saya akan berbahagia ketika apa? Saya menjadi orang yang kemudian memancarkan kebaikan Tuhan buat mereka. Not only for my family, but for people around me. Orang-orang di sekitar aku. Disitulah hidup yang berbahagia. Abundant life. Saya mau tutup dengan satu hal ini. Saya suka terakhir kali saya khotbah di sini, ada sebuah anjuran untuk Anda datang tepat waktu. Masih ingat? Dilakukan? Saya percaya dalam proses, amin. Yes. Saya mau nambahin boleh? Boleh. Tanpa sadar kadang-kadang kita tuh menjadi jemaat yang cuma peduli. Dan ini kebawa. Itu yang tadi saya bilang kita tuh di-endorse sama dunia keliling-keliling ujungnya diri kita. Dan tanpa sadar kita hidupin tanpa sadar. Saya tahu Anda bukan orang yang jahat, bukan.
Tapi kita tuh tanpa sadar udah kebiasa begitu. Contoh, kalau kita datang sebagai jemaat, kita datang sebagai jemaat yang peduli pada kepentingan orang lain, care about people around us. Maka kita jadi jemaat yang mentalitasnya gimana? Contoh, kalau Anda datang ke gereja, Anda akan duduk di mana? Duduk di mana? Kebiasaan kita by default duduk di mana? Di belakang, pojokan lagi. Maaf, bukan bermaksud yang di pojokan ya, sorry, tidak termasuk, tidak bermaksud. Please, makanya saya bilang ngobrol, saya tidak mau mengkhotbahkan Anda kok. Kita sama-sama belajar, amin. Saya orang berdosa yang mengalami anugerah Tuhan. Saya cuma men-sharingkan bagaimana kita sama-sama bisa menghidupi anugerah Tuhan. Kita balik ke sini. Biasa by default kita duduk di belakang pojokan. Kita udah punya tempat PW-nya kita. Kenapa? Tanpa sadar kita cuma berpikir tentang kenyamanan kita. Ini lain cerita kalau misalnya Anda, Pak saya nggak mau duduk di sana karena kena AC. Ya itu lain cerita, lansia emang sudah. Oh, enggak. Saya juga begitu soalnya. Tapi seringkali kita tidak berpikir tentang kepentingan orang lain yang waktu datang enaknya gimana sih? Saudara, WL, siapa namanya? Novel. Gimana perasaannya waktu WL di tengah-tengah kosong belakangnya penuh? Gimana perasaannya? Enak gak? Lebih enak mana? Depan penuh belakang kosong atau depan kosong belakang penuh? Lebih enak mana? Semuanya penuh, iya itu jawaban benar sih. Kalau saya, penuh dulu di depan, di belakang nanti untuk mereka yang datang, siapa tahu ada yang terlambat gara-gara ngurus anak. Siapa tahu ada yang terlambat gara-gara macet di mana. Kita berikan kenyamanan buat mereka untuk bisa juga datang. Kalau kita pikirin orang lain, kita akan berpikir, oke, saya sih bisa duduk di belakang sih bisa. Tapi saya akan duduk di depan. Kenapa? Supaya yang belakang itu nggak perlu kayak malu-malu juga. Akhirnya apa? Saudara, Anda setuju sama saya? Anda setuju sama saya? Sekali lagi saya tidak mengkhotbahkan, saya tidak mengkhotbahi Anda. Tapi coba kita mulai berpikir. Berpikir tentang apa? Orang lain. Mulai berpikir tentang apa? Tentang gimana sih orang lain? Parkir misalnya. Kita cenderung kita pengennya apa? Parkir di tempat paling depan, paling VIP. Lucu juga ya, parkir tempatnya paling depan. Kalau ibadah duduknya paling. Mungkin satu saat perlu dicari tahu, dibikin penelitian ya. Karena by default kita cenderung pikirin diri kita. Coba mulai kita melatih diri kita untuk berpikir untuk kepentingan orang lain. Menjadi jemaat yang care about orang lain gimana. Duduk. Nah, satu lagi, izinin boleh ya. Kita kalau duduk sering di tengah di satu row kursi, kita duduk tengah atau duduk di ujung? Maaf yang duduk ujung ya, nggak bermaksud. Kenapa kita duduk di ujung? Karena lebih gampang, lebih nyaman. Kenapa kita nggak duduk di tengah? Bukankah lebih enak kalau misalnya kita langsung duduk di tengah supaya apa? Jemaat yang lain datang bisa langsung isi. Betul? Ini bukan hukum Taurat ya. Dengarnya, ini bukan hukum Taurat ya. Kita tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Tapi hendaklah setiap orang dalam hatinya benar-benar mengalami perubahan. Amin. Amin. Yang masih belum married, masih tinggal sama orang tua. Pulang ke rumah ngapain? Masuk kamar, main Mobile Legends. Kalau lihat piring belum dicuci, kenapa kita nggak nyuci? Kenapa kita nggak nyuci? Kenapa? Sebenarnya bukan malas, karena kita berpikir itu tugas orang lain. Betul? Tapi kalau kita diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? We do it. Bukankah itu jadi blessing? Saudara, sekali lagi, saya percaya bahwa contoh-contohnya akan berbicara kepada Anda semua pada konteks Anda masing-masing. Dan hendaklah firman ini direnungkan bukan pada saat jam kebaktian. Tapi hendaklah firman Tuhan ini direnungkan ketika Anda pulang, ketika Anda nyetir, ketika Anda dalam segala hal. Hendaklah firman itu bertumbuh dalam hatimu. Hidup yang berkelimpahan, karena kamu mengalami Tuhan. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami semua murid-murid-Mu yang sudah terlebih dahulu mengalami kebaikan Tuhan. Yang sudah terlebih dahulu mengalami blessing
yang kami sadari kami tidak layak mendapatkannya. Tapi jika kami telah mengalami anugerah, izinkan anugerah itu cuman tidak berhenti sampai di kantong kami. Tidak berhenti cuman sampai di rumah kami. Dan tidak berhenti pada kenyamanan kami. Tapi biarlah anugerah itu mengubah hati kami. Supaya hati kami pun mengalami dan memancarkan anugerah Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu kepada setiap siapa yang bertelinga. Dan kepada siapa yang mendengar. Dan kepada siapa yang menaruh perkataan Tuhan dalam hatinya. Dan kepada siapa yang kemudian membangun hidupnya di atas perkataan-Mu. Tuhan diberkatilah orang-orang itu. Dan kami semua ingin menjadi orang-orang yang diberkati itu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.